Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 18, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, surat yang ketiga ayat 18. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Syahidallah, Allah telah bersaksi, menyatakan, annahu, sesungguhnya, la ilaha, tiada ilah, illahu, selain dia, wal malaikah, dan para malaikat, wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan, juga menyatakan hal yang sama atau juga memberikan kesaksiannya. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah selain dia, al-azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menyatakan atau Allah memberikan kesaksian bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain dia. Malaikat juga memberikan kesaksian yang sama. Orang-orang yang berilmu juga memberikan kesaksian yang sama. Orang-orang berilmu yang memberikan kesaksian tersebut adalah orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Ada juga orang yang berilmu tapi tidak menegakkan keadilan. Nah, dengan ilmunya dia melakukan kezaliman dan pembodohan. Nah, justru ilmu dia pakai untuk melakukan kemaksiatan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan heran nanti kalau ada orang berilmu, dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Ya, dia tidak menyatakan seperti yang dinyatakan oleh malaikat. Nah, di sini keutamaan orang berilmu, dia disejajarkan atau diiringkan, ya, diiringkan dengan malaikat sesudah disebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau namo apa jibu disabui sesudah namo penguasa, ya, nah, Bapak Presiden yang terhormat, kemudian Ibu yang terhormat, nah, disebut nama, nah, dijajarkan atau ya, diiringkan nama awak dengan nama penguasa atau orang terhormat, nah, di sinan bangga. Nah, kini orang-orang yang berilmu
Nah, itu diiringkan kepada malaikat, malaikat diiringkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang memahami itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa tingginya keutamaan orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Salah satu keadilan yang ditegakkan oleh orang yang berilmu adalah ilmunya tersebut diamalkan. Ya, hak ilmu itu dia berikan, diamalkan. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia tidak memberikan yang hak itu kepada yang berhak. Nah, maka ketika itu bisa disebut sebagai menzalimi diri sendiri. Nah, ini keutamaan yang pertama bagi orang-orang yang berilmu. Ya, dia diiringkan dengan Allah dan para malaikat. Nah, berikutnya dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 43. Masih bercerita tentang orang-orang yang berilmu sebagai dorongan bagi kita untuk terus menuntut ilmu, ya, walaupun mungkin sudah lanjut usia. Nah, karena memang batasan menuntut ilmu itu tidak dibatasi sampai kita mati. Nah, sebagaimana pertanyaan kepada Abdullah bin Mubarak, ya, ila mata tatlubul ilm, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Dijawab oleh beliau, hatta al-mamat, insyaallah, sampai nanti meninggal dunia. Nah, insyaallah. Nah, itu ayat 43, Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Wa tilkal amsal, dan yang demikian itu adalah perumpamaan-perumpamaan. Nadribuha linnas, kami buat untuk manusia. Wa ma ya'qiluha, dan tidak ada yang memahaminya illa al-alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, ketika ada nafi, ma di sini ma-nya menafikan, tidak ada. Nah, tidak bisa yang memahaminya itu kecuali orang-orang yang berilmu. Ada nafi diiringi dengan kata illa, bisa bermakna hasar, pembatasan. Jadi yang bisa memahami perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran dan hadis hanya orang beriman. Nah, untuk apa Allah membuat perumpamaan? Ya, untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Pelajaran yang kalau mereka pegang dan mereka amalkan, mereka selamat di dunia dan di akhirat, mereka mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu contoh perumpamaan adalah ayat yang sebelumnya, ayat 41. Tadi kan ayat 43. Nah, ayat 41, lihat di atasnya Bapak dan Ibu. Salah satu contoh perumpamaan. Mathalul ladzina ittakhazu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya, adalah seperti perumpamaan sarang laba-laba. Bahas sarang laba-laba, inyo membek sarang, dan sesungguhnya sarang yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Nah, kalau mereka mengetahui siapa yang menyembah selain Allah, siapa yang menjadikan selain Allah sebagai pegangan atau pelindung, sebagai penolong, maka itu sangat lemah, sebagaimana lemahnya, rapuhnya sarang laba-laba. Sarang laba-laba ibu bikon saya, cair, kan itu. Nah, itu pula orang menjadikan selain Allah sebagai sembahan atau sebagai pelindungnya. Itu namanya perumpamaan. Ada pula perumpamaan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah,
perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti orang yang menanam satu benih, tumbuh 7 cabang, satu cabang 100 buahnya. Ya, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, ini perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya Allah lipat gandakan. Nah, diumpamakan seperti menanam, tumbuh, lalu ada 100 buahnya di setiap cabang. Nah, begitu juga orang-orang yang ria dalam amal ibadahnya. Nah, dia seperti orang yang bercocok tanam di atas batu. Fa'asabaha wabilun, ya, kemudian datanglah hujan lebat, fatarakahu salda, tinggallah kepala batu yang licin. Kurang kalau punya pahalo de inyola beribadah, sudah tu nyo kerajokan amalan syirik, maka nasib dari pahalo amal ibadahnya adalah seperti awak batanam di atas batu. Ado batu, awak agi tanah, awak masukkan ke dalam tanah tu biji jaguang. Abah haruk supaya tumbuh jaguang di atasnya. Sudah tu datang hujan labik, dihondohnya lah sadanya, tinggal kepala batu na licin, nan tanah, nan benih, nan bijinya ala habis, hilang. Ya, anyik de ayi, anyik de syirik, habis pahalo kanai kikih. Itu perumpamaan orang-orang yang beramal, tapi mereka ria di dalam amalannya. Itu namanya al-amsal. Jamak dari masalah itu perumpamaan. Nah, salah satu cara Allah memberikan peringatan dengan memberikan perumpamaan. Nabi juga begitu. Perumpamaan seseorang yang berteman dengan orang saleh, seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun awak tidak bisa dapat minyak wanginya, awak bisa dapat bau harumnya. Berteman dengan orang yang jahat, buruk akhlak, seperti berteman dengan pandai besi. Kalaupun awak tidak kanai arangnya, awak kanai asok hitamnya. Itu namanya perumpamaan. Begitu juga dalam hadis Nabi, manusia itu dalam menerima ilmu seperti tanah menerima hujan. Ada tanah karena hujan, ditumbuhkannya lah berbagai macam tumbuhan. Ada orang yang berilmu, diamalkan ilmu bagi manfaat ke orang lain. Nah, ada pula hujan turun menimpa tanah, lalu tanah itu tidak menumbuhkan apapun, tetap karyang, tetap gersang. Ada manusia yang diagi Al-Quran dia senang, tetap hatinya gersang, hatinya karyang, indak beramal, ditulaknya mentah-mentah. Kemudian ada pula dihujani, kemudian tidak menumbuhkan, tetapi inyo simpan. Bagi orang yang tidak mengetahui, disangka air tidak ada. Bagi orang yang tahu, inyo tahu di dalam, di bawah tanah ada air, perlu menggali agak 2 meter atau agak 1 meter untuk mendapatkannya. Itu juga ada orang berilmu, lain dipahaminya, lain mengertinya, tapi nyo simpan saja. Ada pancing-pancing baru keluar. Kalau nomor 1 nak perlu diminta hanya bagi, hanya bagi manfaat ke orang lain, dengan ilmunya tersebut. Perumpamaan, makin banyak ilmu seseorang, semakin banyak dia bisa menampung ilmu, maka dia akan semakin rendah hati. Sebagaimana tanah, makin rendah dia, makin banyak dia menampung tanah, menampung air hujan. Kalau ada lubang, makin dalam lubang tadi, makin banyak air ditampuangnya. Kalau hati manusia, makin banyaknya menerima ilmu, makin rendahnya, hendak sombongnya. Itu namanya perumpamaan. Dan awak senang membaca perumpamaan itu. Makanya dipakai salah satu metode untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia. Jadi yang bisa memahami al-amsal itu siapa? Kata ayat ini, orang yang berilmu. Kalau bisa Pak Ibu memahami perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran dan hadis, Pak Ibu berilmu.
Cuman apakah serupa tanah yang menumbuhkan atau tanah nang gersang atau tanah yang tidak menumbuhkan tapi menyimpan air? Kama ibu perumpamanya, ini ya. Begitu juga dalam surat yang sama ayat 49. Tadi ayat 43, sekarang ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Surat yang ke-29 sama ya, ayat 49 sebelahnya. Bal huwa ayatun bayyinat. Sebenarnya ya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilm, ya di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidaklah ada yang mengingkari ayat-ayat kami illa zalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, begitu juga wahyu yang Allah turunkan dalam bentuk hadis, itu bagi orang-orang yang beriman sudah sangat jelas. Bagi orang yang berilmu sudah sangat jelas, sudah sangat nyata. Ya, bagaimana caranya tu Ustaz? Ya. Allah bercerita tentang azab kubur. Bagi orang yang berilmu itu nyata dia, walaupun tidak bisa dicapai oleh panca indera iman. Bercerita Allah tentang hari berbangkit, ya, kemudian hari kiamat, yaumul hisab dan segala macamnya. Bagi orang-orang yang berilmu, itu bayyinat, dia nyata, jelas. Tapi bagi orang tidak berilmu, tidak percayanya. Bahkan ada yang dia tahu hanya ingkari dengan alasan kalau ia memang ada dimanya. Baca menceliaknya, bisa wak kaca tak, bisa wak dengar je telinga tak. Jadi ini hanya percaya kepada hal-hal yang bisa dicapai oleh panca indera. Orang berilmu tidak seperti itu. Bagi orang berilmu, ya, apalagi dari Al-Quran dan Sunnah sumber ilmunya, kalau Allah bercerita tentang sesuatu yang gaib, maka dia meyakini sebagaimana dia meyakini sesuatu yang bisa dicapai oleh panca inderanya. Nah, orang yang mengingkari hal tersebut, itu adalah orang-orang zalim. Ketika Allah menjanjikan kebaikan bagi orang yang berbuat baik, Allah menjanjikan ya azab bagi orang yang berbuat buruk, hanya tidak percaya, hanya mengingkari. Padahal bukti yang nyata sudah Allah berikan. Apa buktinya? Cerita tentang hari berbangkit di dalam Al-Quran, Al-Quran yang tidak mengandung kebohongan, Al-Quran yang semua isinya adalah mutlak kebenaran. Orang berilmu, mereka yakin, mereka nyata, sangat jelas. Kalau sudah sangat jelas dan nyata seperti itu, mereka tidak akan ingkari. Yang akan mengingkarinya disebut orang-orang yang zalim. Bapak Ibu kalau sudah punya ilmu, Bapak Ibu tak amalkan, maka disebut kita mengingkari amal kita itu. Nah, kenapa kita mengingkari? Ya karena tidak diamalkan. Seolah-olah dia tidak percaya dengan ilmu yang dia kuasai. Nah, kalau kita berilmu lalu kita mengamalkan, maka itu memang satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Berilmu supaya bisa beramal, beramal supaya bisa dikatakan memang dia punya ilmu, dalam artian ilmu adalah hujjah untuk beramal, amalan adalah hujjah untuk ilmunya. Dari mana Pak Ibu tahu ini orang berilmu? Dari amalannya. Ya, ini beramal. Itu tandanya berilmu. Nah, dari mana tahu? Ya, ini beramal, ini punya ilmu. Sebab kalau ada amal tanpa ilmu, itu berbeda. Kalau ada amalan tanpa ilmu, maka nan dirusak lebih banyak daripada nan diperbaiki. Nah, amalan tanpa ilmu, maka mudaratnya lebih gadang daripada manfaatnya. Kalau mudarat lebih gadang pada manfaat, maka tentu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sadonyo dilarang tu dek memang tak ada manfaat, dah. Ada yang bermanfaat Bu, tapi tetap dilarang karena manfaatnya dibanding mudarat
dia jauh lebih kecil. Mudaratnya besar, kemudian manfaatnya kecil. Maka hal seperti itu akan Allah haramkan, Allah akan melarangnya. Dan salah satu bentuk mudaratnya lebih besar, manfaatnya lebih kecil, itu beramal tanpa ilmu. Kalau berilmu tidak beramal, sama dengan orang bodoh. Ya kenapa? Orang bodoh kan tidak tahu. Orang berilmu, dia tahu. Ya sama dengan orang bodoh, tidak beramal. Dia berilmu tapi tak beramal. Orang bodoh juga tak beramal. Ya sama saja. Sama-sama tidak beramal. Ibaratkan pohon tanpa buah. Dia menanam mengharapkan buahnya tapi dia tidak mendapatkan buahnya. Itulah nasib orang yang berilmu tapi tidak beramal. Ya, amalan tanpa ilmu lumpuh. Ilmu tanpa amal tidak berguna. Sama dengan orang bodoh. Al-alim biduni amal ya kajahilihi. Yang berilmu tapi tak beramal sama dengan yang tidak berilmu alias bodoh. Oleh karena itu, ya orang-orang yang berilmu, ayat-ayat Allah itu nyata, jelas bagi mereka. Makanya selamat mereka nanti, ya dunia dan akhirat. Ketika Nabi menjanjikan, ya salat 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kemudian ada pengurus menjanjikan, sianan salat subuh berjamaah ke masjid, dapat sembako, dapat uang tunai. Nama lebih dipicayu de orang. Ya, 2 rakaat fajar, salat sunat rawatib sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada segala daripada dunia dengan segala isinya. 2 sunat 2 rakaat yang hukumnya sunat tu lebih rancak daripada dunia dengan segala isinya. Nabi nak mengecek kawak dan Nabi nak mungkin berduta. Karena yang beliau sampaikan sesuai dengan apa yang Allah wahyukan. Allah disampaikan ke kaum muslimin. Tapi ya langang je. Kemudian sianan salat subuh berjamaah, beko di luar ada sembako, silakan pilih. Ada minyak goreng, ada barih, ada telur salapiak, dapat uang tunai. Ada terjadi beko tu. Mana rencana dapat sembako atau dunia dengan segala isinya? Baku nak tiba orang tak percaya. Tak jalih dia lah. Pahala mana? Banyak pahala bantu saya nampak. Entah ya do pahala tu tak. Bagi orang berilmu nak ada tu dah. Bagi orang berilmu yang di akhiratnya tu, ya kenapa? Yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, jalih lah dia, lah nyata dia. Nyata dengan keyakinan, keimanannya. Kalau ditanya, dicari, ya dia bisa dicari ada. Tapi nyado, ini nyata. Jadi tidak bisa orang mengecek, dia tidak bisa dicari, tidak bisa dirasa, tidak bisa didengar, berarti tidak ada. Anak-anak ada. Ya, orang beriman tu, ya, ada yang yakini, walaupun tidak bisa dicapai oleh panca indera. Ya, ketika apa ibu ditanya, yuk ada Allah tu. Tak kecewa, tidak. Dia bisa cari ada. Ada bisa dengar, ada bisa kecah ada. Ada berarti tu. Anak mu ada. Ibu punya akal atau tidak? Ada ibu punya akal. Bisa ibu mencari akal ibu? Marasonya? Mendengar? Berarti tidak ada akal tu. Ajar tu itu agama dan agama orang kafir dia harus nampak lah. Supaya nampak Tuhannya ada bian petuangnya. Tidak kerja awak gitu. Kalau lah bisa dicapai oleh panca indera bu, tak iman nama oleh itu. Ini yang tak bisa dicapai panca indera tu, yang gaib tu, tu makanan iman nih. Nak makanan awak tak agama materialistis dia.
agama selain Islam, itu matre. Matre dalam artian ya harus nampak, harus bisa dicapai panca indera. Atau mako diberikan patuang, itu Tuhan awak. Kali nampak tu, tanda do Tuhan awak tu. Ya. Nah, itu apa dan ibu? Nah, oleh karena itu, ketika apa ibu baca ayat, bercerita tentang pahala dan dosa, cerita tentang surga dan neraka, bagi orang berilmu itu nyata. Ya, yakin ya. Nah, kalau lah yakinnya, ayo rajin nanya beribadah, takwiknya maksiat. Nah, ketika disampaikan kayaknya salat sunat rawatib sebelum subuh saya model itu hebat keutamaannya. Apalagi kalau nan salat fardunya, tentu lebih tinggi pula lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya tuh. Walaupun pahala yang dijanjikan tu tak nampak di mata ya. Ya, tak bisanya kaca je tangannya, tapi di Allah nan menceritakan melalui utusannya yang hadisnya sahih, dia teliti di para ulama, hadis pun Nabi dan mengeceknya, hanya percaya. Ya, makanya tak dia giana sembako, ini tipu. Bahkan kok disuruh hanya memilih, pilih sembako atau pilih dapat pahala. Dapat pahala saja. Karena tujuannya beribadah memang untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk kehidupan di akhirat. Nah, sementara sembako kok tidak bekal untuk akhirat dulu. Nah, itu untuk bekal dunia. Dunia itu rendah dibanding hidup di akhirat. Kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia tidak sebanding. Kehidupan di akhirat jauh lebih baik, lebih abadi, lebih nikmat, lebih pasti dibanding kehidupan di dunia. Nah, kehidupan dunia sebentar, kehidupan dunia tipu daya, kehidupan dunia menipu, kehidupan dunia melenakan, kehidupan dunia panggung sandiwara. Apa colah? Kehidupan akhirat lebih baik, kehidupan akhirat lebih utama, kehidupan akhirat abadi, kehidupan akhirat pasti. Tapi tidak termasuk orang berilmu. Ya, kenapa? Karena banyak orang kini tahu, yakinin tidak. Tahu lagi, yakinin tidak. Kan ibu lagi tahu kan, kalau wak salat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya luar biasa. Tahu. Tiba aku tidak bacari, tidak yakin, kurang yakin, tidak percaya, tidak tertariknya. Itu bu, ruginya kalau iman tu tidak kuat. Di sinan beruntuangnya kalau iman tu kuat. Jadi kalau kecek kawan awak, sebenarnya masalah di dunia bisa selesai dengan iman yang kuat. Betul. Ya, kalau kuat imannya banyak masalah yang bisa selesai. Cuman dia nyoba caranya supaya iman tu kuat. Pailah keluar. Ya, 3 hari, sampai 10 hari, adanya modal tu lo cara. Kalau nak modal tu nak kuat iman aja. Karena itu secara, banyak cara. Masih ngajo, bersusah-susah diri supaya dapat pertolongan dari Allah. Ya, mencari karomah namanya itu. Si ngajo berjalan perang panjang bukit tinggi, supaya dapat karomah bantuan dari Allah. Pergi ke luar negari, tinggal istri anak tanpa bekal. Serahkan ke Allah. Ya, nanti kalau Allah berikan rezeki, itulah yang karomah. Sedang berjalan tiba dia yang berada latih kecil orang minum lalu pak PT tidak ada minum sana latih nampak nampaknya itu pertolongan Allah. Hanya mudah-mudahan itu namanya iman kecilnya. Kalau dia gaya orang bu itu nak menguat iman nemu ada orang yang kuat imannya bu ditolak pemberian orang biarlah berkerja itu nan imannya kuat lain-lain itu caranya. Jadi kalau tidak ikut caranya, tidak kekuat iman. Anda lah. Ya. Jadi cara menguatkan iman, ya beramal saleh lah. Nah, awak namanya amal saleh start iman wak lenjuk kuat. Bertanya pula wak, di betul amal salehnya. Ini caranya apa?
Hanya salat lain. Kan lain amal saleh tu. Harusnya kan iman tambah kuat itu. Betul. Tapi bakonan nahi mungkar ya nahi mungkar tu ndak jo tercapai. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Awaklah salat kau. Tiba anda jo mungkar tu dicegah oleh salat awak. Ya, donan salah tu di salatnya. Ada yang hilang. Ya. Nah, bisa jadi salat tu hanya untuk katopeng saja. Bisa jadi salat tu hanya untuk namanya menghibur hatinya. Dia takwi sebenarnya baduto untuk cari keuntungan dalam jual beli. Tapi dia mencari kalau ndak baduto awak ndak dapat untung awak. Makanya baiklah baduto supaya dapat untung. Nah, untuk meringankan hatinya, untuk menghilangkan camehnya, hanya bayar salat. Minta ampunnya. Sudah tu ulang balik. Minta ampun. Itulah karajo itu. Wajar sih salatnya bu, nak mencegahnya dari perbuatan mungkar. Karena salat itu dijadikannya sebagai penghibur atau peringan untuk hatinya yang takut melakukan maksiat. Tapi supaya bagaknya melakukan maksiat, hanya salat. Nah kan tak dia nemu tu. Harusnya salat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya salat justru membuatnya bagak untuk berbuat keji dan mungkar. Nah, sehingga muncullah kata-kata ya, mengaiku karajo. Yang penting awak kalai salat. Itu tu. Mana betul aurat nak? Yang penting ambo lai salat. Ya. Abang kok makan jo riba tu. Yang penting awak lai salat. Ya, apa tanya lo? Ya kalau salat lah itu karajo tu. Jadi dah usah heran bahawa ibadah awak tak bisa menguatkan iman awak. Bako nak kuat jo keyakinan awak terhadap yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bisa jadi ibadah itu tak sesuai. Bisa jadi niatnya, bisa jadi caranya. Nah, harusnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian zakat, kemudian haji, kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran. Harusnya dengan membaca Al-Quran kita selamat dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh umur yang lanjut usia. Ya, mangkar Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran tidak dilemparkan ila arzalil kepada kehinaan umur. Ya, penyakit yang disebabkan oleh umur lanjut. Awak ni baca Al-Quran. Tiba kok pikun jawab. Kok cerepet jawab. Ya, macam lihat membacanya. Baca mana ibu? Ya baca saja Ustaz, melafazkan lalu mengarian suara membaca dalam agama tu dalam bahasa Arab maknanya tadabbur. Jadi siapa yang membaca dalam artian mentadabburi Al-Quran, itulah orang-orang yang dapat keutamaan tidak dapat penyakit yang disebabkan oleh usia lanjut. Tadabburi, nak baca saya. Ya. Adik aku nak dapat, ya bisa jadi. Cara nak betul, itu cara nak betul. Maka orang-orang yang berilmu, serupa ayat 43, mereka paham perumpamaan yang Allah berikan. Mereka ambil sebagai pelajaran, mereka amalkan dalam kehidupan selamanya. Kemudian dalam ayat 49, orang-orang berilmu, ayat-ayat yang Allah turunkan nyata dan sangat jelas bagi mereka. Makanya orang-orang yang berilmu, yang sebenar berilmu, mereka melakukan amalan-amalan yang kalau awak nilai zaman sekarang tu nak mungkin. Nak mungkin dah tu. Tapi baliknya kenyataan terjadi. Ya, bagaimana salafus saleh menyerahkan nyawanya di jalan Allah. Bagaimana mereka mensedekahkan hartanya, harta yang paling mereka cintai. Ada yang mensedekahkan hartanya, seluruh hartanya. Kalau Abu Bakar tu diizinkan oleh Nabi, boleh bersedekah dengan seluruh harta. Tapi kalau yang lain ada yang sepatigo, ya, jangan diagian sedonyo, tahanlah seberapa. Kalau Abu Bakar
Agilah sedanya. Bakok namuah ibu magian piti ibu sedanya ke orang. Dia lah sampai level keimanan yang sangat tinggi. Bakok namuah wak menyerahkan nyawa di jalan Allah. Ya dia awak yakin apa yang Allah janjikan. Nah, ibu puasa. Ya. Puasa tu indak makan, indak minum, indak berhubungan. Makan, minum, hubungan suami istri, tiga dan paling disukai oleh hawa nafsu. Tiga hal yang disukai hawa nafsu. Tu makan, minum, hubungan suami istri. Kalau ada yang tak suka tiga tu, tu tak normal namanya. Ya, abnormal orang lain. Ambo yang tak suka makan. Jadi nak makan pak, tak. Tentu mati bego, biarlah. Tak normal orang lain. Kini disuruh awak menahan nan disukui di hawa nafsu tadi. Bakot namuh ibu ngarajannya. Ya. Bakot namuh ngarajannya. Di awak percaya joanan Allah janjikan. Makanya man shama ramadhana iman wa ihtisaban, sianan berpuasa dengan iman. Nyo puasa dengan iman. Kasih iman di situ. Kata Imam Ibn Hajar, yakin dengan apa yang Allah janjikan kalau awak melakukan amalan tersebut. Dia yakin ibu. Dia yakin itulah bapak kerajaan. Kalau ada yang tidak di kerajaan berarti tidak yakin. Serban 2 rakaat sebelum subuh. Banyak yang tidak kerajaan. Kenapa? Tidak yakin. Tapi kalau puasa, bakok namanya kerajaan, dia yakin. Apa doa yang hadis yang salat 2 rakaat sebelum subuh itu kan hadis Nabi yang sahih itu, kan wahyu juga itu. Ya kalau naniku wajib ustaz, kalau naniku sunat ustaz. Ya bagi orang yang berilmu bu, nan wajib dan sunat tidak beda. Bedanya cuma tingkatan hukum saja. Tapi dari segi keyakinan mereka terhadap apa yang Allah janjikan sama-sama jaleh. Nah, oleh karena itu, ya, janjian puasa itu ada faktor lain. Bukan semata-mata keimanannya ke Allah. Ada faktor lain yang membuatnya puasa. Tu, ya orang sadar puasa, mengawal anda. Orang sadarnya puasa, anda satu puasa, malu lawak. Dulu dalam puasa tu, ya sana artinya, ya kalau puasa siang-siang, malamnya awak bebas begadang. Beko pas berbuka makan apa saja bisa. Tapi kalau tidak puasa awak tidak bisa jadi ya. Kan ada tu nan puasanya makan saja. Kan aneh tu. Ini bulan Ramadan, tapi nan nampak nan tambah banyak bu makan kuliner ke kuliner lain. Ini namun bulan puasa. Tapi bila makanan tu sembuh keluar di bulan puasa tu lah. Kan aneh kerajaan tu. Nah, akhirnya anan tergambar, anan dan masuk ke dalam pemikiran kaum muslimin. Kalau awak puasa, beko pas berbuka, awak boleh makan apa saja. Awak boleh malapihan. Barat doa ampailah. Hanya anggap bu, kalau awak berbuka beko berhak makan bakalabihan. Anak betul bosor itu. Harusnya puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Fa innahu lahu wija, kata Nabi. Dalam puasa ada pengendali hawa nafsu. Hawa nafsu apa yang dikendalikan? Hawa nafsu balanjo. Kendalian itu. Ya, hawa nafsu makan, kendalian itu. Hawa nafsu untuk berhubungan, kendalian itu. Justru di bulan puasa dan harusnya puasa bisa membuatnya mengendalikan hawa nafsu. Justru lapih hawa nafsunya di bulan puasa. Ya, sehingga ada Nabi kecian tentang puasa. Puasa tu perisai, puasa tu ada pengendali hawa nafsu. Tidak dapat celah.
Justru nafsu makannya makin menjadi-jadi di bulan puasa. Yang biasanya ndak makan sebanyak tu, kini lebih banyak dari yang biasa. Ya, dia ini merasa berhak, dia awak nak panik-panik menahan siang hari. Akhirnya jangan di luar Ramadan, masih dalam Ramadan ketika berbuka, hawa nafsu tidak bisa dikendalikannya. Ya, hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan. Itulah tuh, ya, jawab ya sebenarnya itu. Harusnya di bulan puasa masalah makan-makan kok berkurang. Justru dalam bulan puasa masalah makan-makan balah dia. Makanya senang wak kalau Ramadan itu datang. Dia awak bisa makan apa saja. Ya, penuh pasal tu dia orang menjual makanan. Kenapa? Karena orang nak menjual makanan faham. Orang habis litak saja. Jadi kalau nak buat galih ke ndak lama lah rasanya. Tapi dia sedang parik litak ke, awak sedang puasa, rasa-rasa kalamak saya saja. Maka di Bali lah sadonya. Orang kalau sedang puasa, apalagi sore-sore kalau makin lapar tu. Kalau dia pergi piti 100,000, kecil awak, balilah pembukuan ko piti 100,000, balian 50 alai. Anda kan baliak tu. Ya, kenapa? Rasa lama sesernya. Padahal ketika dicuba, tidak lama sama sekali. Tapi aneh. Ibu tu patangnya ngeceknya tak pandai masak kolak. Kini mengalih kolak saja. Ya, ayo berani na ibu tu mah. Ya, karena ibu tu tahu. Orang kalau litak lemak saudanya. Tapi lah kanyang, nak lemak tu nak lemak le dong. Jadi ibu kendalikanlah hawa nafsu. Jangan makan berkelebihan, jangan berbuka berkelebihan. Anda bisa aja dong. Ya, puasanya sah. Tapi tujuan atau ya dalam rangka awak puasa itu antaranya mengendalikan hawa nafsu. Tidak dapat. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Ya. Karena amal ibadah nanya kerajokan gagal menguatkan imannya. Iman kuat dengan amal saleh. Iman berkurang karena maksiat. Itu. Itu bu, ayat 43 dan 49. Kemudian surat Az-Zumar ayat 9, surat 39 ayat 9. Surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Surat yang ke-39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri itu yang lebih beruntung? Dan mereka juga takut kepada hari akhirat dan mereka mengharapkan rahmat dari Rabb-Nya. Orang musyrik na lebih beruntung atau orang nan malam harinya sujudnya salat, inyo takui azab di akhirat, inyo mengharap rida atau rahmat dari Allah. Mana lebih beruntung? Jawab nyala jaleh tinya tu. Dak orang musyrik tu na beruntung. Ya. Itu pertanyaan. Sama je pertanyaan, sama orang yang berilmu je yang tak berilmu. Tidak sama itu. Mana lebih beruntung orang kafir atau orang beriman? Sama je bertanya, mana lebih tahu? Mana? Apakah sama orang yang tahu je yang tak tahu? Tidak sama itu. Nah, sesungguhnya yang bisa mendapatkan pelajaran itu hanya orang-orang yang berakal. Berakal maksudnya berilmu. Kalau ada akal isi ilmunya lah ada sama jo
Sama jo si lupa nama. Sama jo hewan. Hewan tu punya otak bu, tapi ilmu nak ada. Otak ada, akal tak. Kalau awak otak lain, akal lain. Tu nak beda awak jinyong. Aku lain akal, tapi tak berisi. Lain otak tak berisi. Itu nak mual. Kemudian, sama orang yang berilmu tak berilmu. Tak sama orang. Malah kan sama pula. Dia tahu tu haram, dia jauhi. Kau tak tahu tu haram, dia kerja kan. Akhirnya tak sama. Hanya tahu ke masjid dapat pahala lebih gadang. Hanya tak tahu kalau ke masjid lebih gadang nilai solatnya. Sama tu. Orang yang tahu tak tahu, tak sama. Tapi kalau orang berilmunya tak beramal bu, sama je orang tak tahu. Sama-sama tak beramal itu. Dia tahu ke masjid itu lebih utama, tapi tak diamalkannya. Sama lah je orang yang tak tahu, yang sama-sama tak ke masjid. Bahkan orang yang sama-sama ke masjid pun kadang-kadang tak sama dah. Apanya tak sama kualitas amalannya. Dia sama-sama ke masjid tapi kualitasnya tak sama. Dia cik lebih dalam ilmunya dan cik dangka ilmunya. Anan berilmu kok dia tahu ke masjid ikut aturannya. Anan ke masjid dan cik lain tak tahu aturannya. Apa ilahnya ke masjid? Inyo jadi orang dan menggaduh dalam masjid. Kalau Naliko tahu, kalau ingin dapat pahala lebih banyak, wuduklah di rumah terlebih dahulu. Baru berjalan ke masjid. Niatnya untuk salat fardu. Dapat pahala setara haji. Abi dosa naik darjat. Ada ikut tak berilmu, nyo ke masjid. Tapi tak diiringi dengan ilmu. Hanya tak wuduk di rumahnya. Hanya tak niatkan untuk salat fardu. Tiba di masjid, inya nak baca doa. Tiba di masjid, inya tak tahiyatul masjid. Inyo hanya datang ke masjid untuk salat fardu saja. Ketika salat fardu pun inyo nak punya lo ilmunya. Maka inyo weklah saf indak luri. Orang asas suai tumi di ujung tikar. Inyo ndak ndak di ujung tikar tumi jauh di muka ujung tikar tu. Jadi badannya agak ke muka dibanding yang lain. Maka dalam salat inyo baca surah tu kare-kare. Wala silaswi saja. Sehingga kawan di samping tagaduh jadinya. Itu lagi ke masjid itu, tapi kurang berilmu ya. Apa lagi yang tak punya ilmu sama sekali. Kadang ada orang bu, inyo baca, surah itu dibaca. Datang setan. Kadang lah tu bacaannya, jangan ada dan salah. Awak sedang salat, awak sudah menyimak bacaannya. Tapi kalau nak terdengar bacaan kawan yang di samping, kan tak bisa lo setan menjadinya senjata untuk mengadu awak. Boleh nama makak bunyi apa biasa. Itulah Bapak dan Ibu. Tak sama orang yang berilmu, jo yang tak berilmu. Janganlah tak sama. Jangan yang tak berilmu, jo yang berilmu. Yang berilmu sendiri, itu kualitas amalannya juga bisa berbeda. Kemudian dalam surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58, surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 11. Jadi surat Ali Imran tadi ayat 18, kemudian surat Al-Ankabut 43 dan 49, kemudian surat Az-Zumar ayat 9, surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu tafassahu, berlapang-lapanglah dalam masjid, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagimu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah mengangkat derajatmu. Orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu,
Ya, dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Orang beriman diangkat, orang berilmu juga diangkat. Orang beriman Allah tinggikan dibanding orang yang tidak beriman. Nah, orang berilmu diangkat dibanding orang yang beriman tapi tidak berilmu. Nanti di antara orang yang berilmu itu diangkat lagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Nanti orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu diangkat lagi di antara mereka orang-orang yang mengajarkannya. Ada je detik itu lain, tidak boleh. Itulah Nabi, Bu. Nabi beraja, Nabi berilmu, Nabi mengamalkan, Nabi mengajarkan. Jadi orang-orang yang beriman diangkat dari orang-orang yang tidak beriman. Tinggallah orang-orang yang tidak beriman itu yang paling bawah itu. Nanti orang beriman itu diantaranya diangkat pula lebih tinggi orang yang berilmu. Makin banyak tinggi ilmunya, makin tinggi loh. Nanti diantara orang yang berilmu itu diangkat lo lebih tinggi orang yang mengamalkan ilmunya. Nanti yang mengamalkan ilmunya tu lebih tinggi lagi di sisi Allah, ya, karena inyo mengajarkan. Ibu lah sampai ya. Ilmu dan wak kuasa itu lah sampai kalau beriman kan beriman wa Allah, kan orang kafir ada. Akhirnya di antara orang beriman tu ada yang berilmu. Awak lagi berilmu gua, mengaji maha. Nanti diangkat dan beramal. Lagi beramal lah. Lagi ya. Kalau ingin lebih tinggi lebu, sampai lo ke orang. Diajar lo kan awak kecucuak menakan keluarga. Man alima wa amila. Ya. Siapa? Ya. Man alima wa amila wa allama yud'a fil malakuti aziman. Dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, karangan Ibn Abdul Bar. Sianan berilmu, inyo amalkan, inyo ajarkan, yud'a fil malaku, nanti akan dipanggil ya sebagai azima, orang besar, pemimpin pembesar, orang gadang. Siapa orang gadang tu? Inyo berilmu, inyo beramal, inyo ajar. Itu nanti jadi orang gadang di sini. Itu Bapak dan Ibu, berapa derajat? Walaupun bahasanya beberapa derajat, tapi tinggi derajatnya tuh luar biasa. Jangan diremehkan dulu. Cuman beberapa derajatnya, enggak. Setiap tinggi sebenarnya tingginya. Jadi yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi ilmunya. Tapi ilmu tidak lepas dari amalan. Jadi kalau ibu ditanya, siapa orang nan paling berilmu? Maka jawabnya, nan paling banyak lo amalannya. Harusnya nan paling tinggi ilmunya, ainyo pula nan paling tinggi amalannya. Harusnya model tu. Ya. Makanya awak tak setuju jo kata-kata Ustaz, awak amalan saya perlu diperbanyak, ilmu tak perlu banyak-banyak nada. Ada caranya tu. Ya, baca caranya bu amalan banyak ilmu seketik itu baca caranya. Awak tahu salat tahajud, ayo salat tahajud sewak. Ya. Salat tahajud sewak apa banyak? Ilmu tak perlu apa banyak. Malah itu namanya salat tahajud saya namanya. Ya, kalau nanti banyak tu bu hanya pelajari lo salat yang lain. Jadi salat sunat yang lain. Atau ditambah lo yang lain. Itu yang namanya yang perbanyak amalan. Kalau tahajud ke tahajud saya bu nak memperbanyak amalan. Ya, karena itu kerjanya. Kalau ingin memperbanyaknya, baca caranya. Dipelajari lo salat yang lain. Ditambah ilmunya. Ya, atau pemahaman tentang tahajud tu wak tingkatkan. Sehingga biasanya wak tahajud saja. Kini wak tahu pula ada adabnya. Tahu pula ada sunatnya. Pakailah. Makin tinggi pahalanya. Karena ilmunya makin bertambah dalam masalah tahajud. Makin dalam pemahamannya, makin berkesempatan niyo untuk meningkatkan kualitas amalannya. Makin dangka pemahamannya, ya makin seketik pula lah kualitas dari amal ibadahnya. Itu ya tu.
Nah, tapi kan tetap jo ilmu tu. Bertambah pemahaman, baru bisa bertambah amal. Bertambah ilmu yang dikuasai, bisa perlu bertambah amalan dan dikerjakan. Ya, itu pemalin untuk ilmu. Nah, itu tentang orang-orang yang beriman lalu berilmu, diberi ilmu, Allah tinggikan dibanding orang-orang yang beriman tapi tak berilmu. Orang-orang yang beriman, berilmu dan mengamalkan, itu ditinggikan dari orang-orang yang beriman dan berilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, orang-orang yang berilmu kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan, itu Allah tinggikan beberapa derajat dibanding orang-orang yang berilmu, mengamalkan tapi tidak mengajarkan. Begitu seterusnya. Lalu? Enggak. Ya, maksudnya dalam majelis yang disampaikan ilmu kita disuruh berlapang-lapang. Ya, ada proses belajar mengajar di sana ya. Iya betul. Ada kaitannya dengan ilmu yang diamalkan, ya. Dalam majelis kita dapat ilmu, kemudian dirikanlah, amalkanlah, maka Allah juga akan menaikkan, menegakkan, ya, memberdirikan derajat kita di sisinya. Makanya kalau kecil orang Minang, basampi-sampi, ya, hati di pelapang. Ya, kalau dalam kondisi malah kelapang, yo hati di pelapang. Semuanya makan turun surang makan pui kini berlimo, tapi dia berkah dari Allah karena bersama-sama atau berjamaah. Ayat terakhir surat Fatir, surat yang ke-35. Ayat berapa ya? Ayat 28. Surat yang ke-35 ayat 28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innallaha azizun ghafur. Innama sesungguhnya yakhshallah yang takut kepada Allah min ibadihi dari kalangan hambanya al-ulama adalah para ulama. Ibu ulama atau enggak? Ibu ulama atau enggak? Berarti tidak takwi ke Allah tu? Ya, ulama si kuat sama kasih itu. Orang yang berilmu, bu, lalu amalkan ilmunya. Itu. Kalau ulama makasih profesor doktor, awak nak masuk seperti itu. Apa dia pakai kata innama? Innama itu salah satu fungsinya lil hasab, membatasi. Kalau bahasa awaknya bu, hanya. Dari hamba-hamba Allah tu nan takwi ke Allah sia hanya ulama saja. Awak ada ulama ada Ustaz, apa tu? Makasihnya ndak. Ya awak ada berceramah, ada itu kasih. Karena banyak dia berceramah, banyaknya profesor tapi ndak takwi ke Allah. Nah, siang dan takwi ke Allah ulama. Maka disebut ulama, dia ini berilmu dan beramal. Jadi kalau tidak beramalnya ilmu lain, tidak takwi ke Allah. Beramal lain ilmu tidak ada, itu tidak takwi ke Allah namanya. Jadi jangan dipahami, awak ada ulama, dia awak tidak ada ceramah, awak ada ulama, dia awak tidak bertitel, ya. Karena kalau itu bu, berarti tidak masuk. Kalau itu belum, tidak sesuai itu. Ada profesor doktor bu, tidak takwinya ke Allah. Makanya kecian buka kapal lo itu tidak ada. Ya, kapal lo itu tidak ditutup bagi perempuan tidak ada. Maka kok buaya kadang-kadang yo anaknya nanti aurat tidak ada. Ya, anaknya, ya, nak apa dosi tidak seorang lain apa jilbab.
Nah, itu profesor doktor atau PhD atau ala ya, dari segi akademik lah gelar bu, tidak bisa ditambah gelarnya lalang kok. Ya. Itu nan ulama, ya itu nah takwi ke Allah. Hah? Ya. Kenapa nyoba ya tak takwi ke Allah? Bayi mulai takwi dah. Dah ulama menurut. Ya. Ada yang kalau mak dinyo menafsirkan, kadang galak orang sini, tak takwinyo, sembarang lecet tu tak takwin. Tapi kalau ibu berilmu lalu ibu beramal, ya, dan ibu tak mengamalkan kecuali ibu berilmu dalam hal itu. Jangan kerajuan yang awak tak do ilmu di sini. Nah, sudah tu bertanya, bako tak salat, yomu tak do ilmunya. Itu untuk ilmunya. Salat tu wajib, maku ilmu tentang salat, ya wajib. Bertanya, kadang tahu kalau tak tahu. Itu surah Allah, tak di kerajuannya. Itu jadi kadang-kadang. Jadi itu puncaknya, bu. Yang takwik ke Allah tu hanya ulama. Kalau takwiknya ke Allah, bu, walaupun tak profesor, doktor, lainnya, bisa jadi sebagai ulama tu. Bisa. Ya. Nah, tapi tentu kalau ketempik bertanya, ke minta fatwa, canggih lu. Kalau seandainya ulama dari Makasud di Siko, orang nan, amang serupa ulama-ulama besar, Imam Syafi'i segala macam, berarti wah tak takwi Allah nemu. Nah, makanya ya kita lebih cenderung kepada ulama di sini orang-orang yang memiliki ilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Nah, mereka melakukan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ayat-ayat tentang ilmu, nah, di mana orang-orang yang berilmu disebutkan namanya sesudah Allah dan para malaikat. Yeah. Nah, diiringkan. Nah, kemudian orang yang berilmu, orang yang bisa memahami amsal, perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, kemudian bagi orang berilmu, apa yang ada di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Seperti jelasnya sesuatu yang bisa dilihat. Imannya kuat. Nah, kemudian ya, dalam surat Az-Zumar ayat 9, orang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Itu terkecuali. Kalau orang tidak berilmu tentu tidak nyamalkan. Kalau orang berilmu nyamalkan. Anak lebih payah, lebih parah. Inyo tahu tapi tidak mengamalkan. Ya, kalau orang tidak tahu, bu, tidak beramal, wajar. Nah, kalau orang tahu tidak nyamalkan, itu tak wajar. Nah, kemudian dalam surat Al-Mujadalah, ya, orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mujadalah, surat Fatir, nah, itu disebut sebagai ulama, nah, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang berilmu di antara orang beriman diangkat derajatnya dalam surat Al-Mujadalah. Nah, itu tentang keutamaan ilmu. Nah, ini namanya tafsirnya tafsir maudhu'i, tafsir tematik, temanya keutamaan ilmu. Nah, itulah ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Nah, kalau hadisnya lebih banyak lah itu. Yeah. Tapi cukup karena tafsir. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk terus menuntut ilmu dalam artian kita berusaha meningkatkan keimanan. Nah, dengan meningkatkan ilmu, kemudian akan meningkat pula amalan. Nah, otomatis akan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan memang pembuktian dari ilmu yang kita kuasai. Dan amal saleh tersebut masuk kepada kategori menambah amalan dengan amal saleh. Ya, iman bertambah dengan amal saleh. Nah, ketika amal saleh imannya semakin kuat, bisa dia melakukan seperti yang dilakukan oleh generasi terbaik. Ya, menurut orang yang tidak beriman, luar biasa. Tidak mungkin, aturan tidak beriman. Nah, itu pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah min kalamin bila ilm wa min ilmin bila amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.